Andaikan aku bisa melayang jauh, berteman langit lepas. Terkadang kita lupa, dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan diri, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi dan ku kejar lagi, tak ada yang tak bisa, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi, tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Terkadang kita lupa, dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi, tak ada yang tak bisa, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi, tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Jumpa lagi bersama saya Endang dalam program Kami Bisa. Terlahir sebagai tunanetra tidak menghalangi Arif Prasetyo untuk menggapai mimpinya. Arif memupuk rasa semangat dalam keterbatasan. Dia bangkit dengan dorongan serta motivasi dalam diri dan orang-orang terdekat. Memiliki karya sendiri bukan hanya impian belaka, berjuang di tengah keterbatasan, Arif mencari kesejahteraan dalam banyak hal. Seperti apa perjuangan dan semangat Arif Prasetyo dalam kesehariannya? Ini dia. Perkenalkan, nama saya Arif Prasetyo, biasa dipanggil Arif, lahir di Gunung Kidul 18 Maret 1998. Saya anak kedua dari 4 bersaudara, dan keluarga saya 99% adalah tunanetra. Ayah, ibu tunanetra, kakak, dan 1 adik tunanetra, dan 1 adik yang nomor 3 enggak tunanetra. Saya tunanetra sejak lahir dan sekarang usia 24 tahun. Saya kesibukan sehari-hari mengajar di salah satu SLB di kota Yogyakarta. Saya difabel netra, low vision dekat, jadi masih bisa melihat cahaya walaupun sedikit-sedikit. Lalu saya berusaha untuk mandiri karena saya sadar bahwa saya terlahir dari keluarga difabel, bukan dari keluarga yang sempurna. Awal menjadi sutradara, saya mendapat amanah dari mentor komunitas film Sat Adira Jasa, yaitu Bapak Indra Tirtana selaku mentor. Kemudian saya
mendirect film Ning Nong Ning yang mengisahkan seorang difabel netra yang menjadi korban pembunuhan. Namun aparat yang ada tidak mampu berbuat banyak. Saat saya berada di dunia film, kendala yang paling kerasa, kendala yang membuat saya hampir menyerah adalah kendala di visual. Akhirnya saya mencoba berkonsultasi dengan teman-teman difabel netra lain maupun mentor, bagaimana sih biar saya tetap bisa mendirect seluruh tim dalam saat pembuatan film ya. Terima kasih kepada kedua orang tua saya, ayah, ibu, yang sampai saat ini telah mencoba melakukan banyak hal untuk membuat saya bisa mandiri, termasuk saat kedua orang tua saya mencoba menyekolahkan saya di asrama umur 7 tahun, mandiri, ditinggal pulang. Nah, saat inilah Bapak Ibu tercinta, sekarang Arif sudah memetik hasilnya. Arif sudah bisa mandiri kemana-mana, bisa jalan-jalan, bisa ikut lomba-lomba, bisa meraih banyak prestasi di berbagai bidang, dan pialanya selalu saya persembahkan kepada Bapak Ibu. Terima kasih juga kepada teman-teman dekat, kepada kakak, kepada teman-teman yang selama ini mensupport, menjadi support system setiap saya berkarya. Sahabat, ayo ke atas yuk, ngopi-ngopinya. Ayo. Di atas anginnya lagi enak. Ah ya, ayo kita ke atas aja dah. Inilah sahabat, filmnya jalan terus. Ini juga aku ya, the next bulan depan syuting lagi sahabat. Oh iya, film apa lagi? Kisah cintaku waktu SMA. Oh, besok lah sahabat, kamu harus itu ya. Kalau ada film lagi pokoknya kamu ikut. Oh iya, jelas dong, sahabatku. Mantap. Saya Darhani Pudin, mahasiswa pasca sarjana. Saya berteman dengan Arif sudah 5 tahun. Arif orangnya menyenangkan, menginspirasi. Banyak hal yang saya belajar dari Arif tentang kesungguhan dalam meraih cita-cita. Harapannya Arif bisa terus berkarya dan memberikan inspirasi bagi semua. Baik mas, ya, kamu pengen itu Bo? Pengen nonton filmku Bo? Oh ya boleh dong. Wih, boleh. Aku senang banget kalau filmku banyak yang nonton. Udah aku upload ke YouTube sih, kalau mau lihat pakai laptop kayaknya lebih bagus deh. Oh ya? Ya. Kita ambil laptop dulu ya. Siap. Sip. Wih, laptopnya baru? Enggak, masih yang dulu. Oh, siap. Keren baru lagi. Saya bisa lihat filmnya di mana ini? Wah, di YouTube. Arif Tupis lah biasa. Arif Tupis. Wah. Iya, keren. Kita nobar bareng lah gitu di lantai sini, cukup lah di rooftop. Siap. Wah, udah waktunya kuliah nih. Berangkat dulu ya. Gak kerasa? Iya. Nah, bareng sekalian lah kita ke kampusnya. Ayo, kita berangkat. Kopinya habisin dulu dikit lah. Oke, siap. Arif Prasetyo atau kerap disapa dengan Arif, seorang laki-laki berusia 24 tahun yang memiliki keterbatasan fisik. Berasal dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Arif merantau untuk menuntut ilmu, menjadi seorang mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Meskipun dirinya seorang difabel tunanetra sejak lahir, namun Arif selalu mensyukuri hidup dan terus bermimpi dan berkarya.
Di tengah keterbatasan yang Arif alami, ada keluarga yang selalu mendukung dirinya. Kasih keluarga yang tak lain juga seorang difabel tunanetra tidak membuat Arif semakin terpuruk. Namun, dukungan serta moral dari saudara dan teman-temannya membuat dirinya selalu semangat menjalani kehidupannya. Menjadi seorang mahasiswa dengan memiliki banyak kegiatan, Arif tetap bisa membagi waktu dengan baik dan tidak pernah melalaikan kewajibannya menjadi seorang mahasiswa. Di sela-sela kesibukannya, dirinya menjadi sutradara di berbagai film yang telah dia kerjakan. Menurutnya, karya yang selama ini Arif ciptakan akan memberikan manfaat untuk kehidupannya di masa mendatang. Walaupun keterbatasan yang dimilikinya tidak menjadi hambatan dalam mengembangkan bakatnya di dunia akting. Dengan begitu, Arif membuktikan bahwa bisa melakukan banyak hal seperti orang normal. Aku bisa. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama Mas Arif Prasetyo, seorang sutradara dan juga penyanyi paduan suara. Halo Mas Arif, apa kabar? Halo Bu, alhamdulillah baik. Iya, Mas Arif bisa diceritain dong kegiatan sehari-hari Mas Arifnya itu apa? Selain jadi mahasiswa, saya sendiri juga aktif di luar kegiatan non pendidikan nih Mbak. Jadi Gimana itu? saya aktif di salah satunya adalah paduan suara Kita Divana. Divana. Iya. Kemudian yang kedua juga menjadi sutradara film dan Wow. itu di luar kampus. Wow, luar biasa. Terus bagaimana awalnya Mas Arif itu mengikuti komunitas film ini? Komunitas film yang saya ikuti adalah komunitas film difabel netra dan saya juga salah satu pendiri dari 6 pendiri yang seluruhnya difabel netra. Jadi saya salah satu pendirinya dan komunitas ini berdiri sejak September 2021 dan sekarang untuk film resmi kita sudah ada 3 film resmi. Wow. Nah seperti itu Kak, jadi awalnya kita emang iseng-iseng gitu ya, dan iseng-iseng akhirnya ya. lama-lama ya jadi pengen terus dikembangkan gitu. Terus itu mengapa Mas Arif memilih sebagai sutradara? Untuk pilihan sutradara sebenarnya nggak memilih ya, cuman ditunjuk oleh mentor, jadi akan bisa jadi talent, bisa Ya. jadi kameramen tunanetra juga ternyata oleh mentor ditunjuk jadi sutradara. Dan itu membuat saya tertarik karena selama ini untuk sutradara tunanetra yang dari lahir itu menurut Belum saya di ada. Indonesia belum ada. Baru Mas Arif ini ya. Wah, luar biasa. Terus berapa lama Mas Arif sudah menggeluti dunia perfilman ini dari awal? Kalau tahu dunia film dan mencoba masuk itu sejak SMA ya, sejak SMA udah tahu ya. Cuman kalau di komunitas baru 2021. Terus bagaimana Mas Arif membayangkan setiap adegan yang ya dibikin, yang ingin dibuat itu dari inspirasi apa? Terkadang kan skenario bukan dari saya, cuman saya kan sangat senang membaca novel, membaca cerpen, membaca buku. Jadi ketika ada adegan-adegan yang belum ada deskripsinya, nanti saya ambil di dalam imajinasi yang pernah saya ketahui melalui tulisan-tulisan yang udah ada gitu. Oh, Jadi berarti, akhirnya saya realisasikan ketika syuting, ke talentnya saya arahkan sesuai yang saya tahu melalui bacaan-bacaan yang sudah ada gitu. wow, jadi dikembangkan sendiri gitu ya? Iya benar sekali. Terus Mas Arif, kan Mas Arif tuh sibuk ya tadi paduan suara, ada perfilman. Gimana mengatur waktunya saat kuliah, saat perfilman juga paduan suara? Kebetulan di dalam 2 komunitas ini saya menjadi koordinator. Jadi
untuk masalah waktu, kebetulan saya sendiri yang menghandle-nya juga. Luar Jadi biasa aman ya. pemirsa ya. Jadi semua Mas Arif ya. Terus Alhamdulillah. Mas Arif itu kendala saat menjadi sutradara itu apa mungkin pernah dialami dan apa yang nggak bisa lupa gitu? Untuk kendala Kendalanya. ya yang saya alami ada beberapa ya Mbak, yang salah satunya yang saya ingat ketika saya syuting di lokalisasi. Nah di lokalisasi itu kan sangat berisik sekali. Nah dari situ kita Iya, saya nggak hafal medannya, saya harus menghafalkan dulu, terus tempatnya berisik dan itu sangat-sangat mengganggu karena kan saya mengandalkan telinga. Oh, Jadi iya. ketika seperti itu saya Sangat harus terkendala itu ya. sangat terkendala sekali. Jadi Dan ada menghambat. solusinya mungkin Ya. karena terkendala itu terpecahkan tidak? Untuk solusi ya terpecahkan dengan cara kita membentuk tim satgas pengamanan film juga. Jadi untuk mensterilkan sekitar kita sebelum sekitar kita untuk dijadikan lokasi syuting. Oh, Ya, seperti itu. disterilkan terlebih dahulu. Iya, terus apa harapan Mas Arif ke depannya? Harapan saya kepada khususnya para difabel, jadilah difabel yang unggul, yang berprestasi, yang kreatif, inovatif. Dengan melalui hal ini kita akan menjadi orang yang hebat dan masyarakat selama ini akan berubah stigmanya dari yang awalnya kasihan sekarang menjadi sangat bangga. Iya, itu untuk teman-teman di luar sana ya. Iya. Nah, untuk Mas Arifnya sendiri harapan ke depannya apa Mas? Untuk saya sendiri dan masyarakat pada umumnya, saya ingin terus berusaha menjadi orang yang menemukan hal baru, orang yang bisa bermanfaat kepada orang lain, dan saya sendiri sangat senang dengan hal-hal yang menurut saya unik, bahkan belum ada. Jadi saya akan terus berinovasi sesuai kapasitas saya, dan saya berpesan kepada masyarakat untuk menjadi masyarakat yang bisa berguna kepada nusa dan bangsa. Iya. Terima kasih Mas Arif untuk bincang-bincangnya ya. Luar biasa Sama-sama. sekali. Selamat dan semoga sukses. Amin, makasih. Baik pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan Mas Arif, seorang sutradara dan paduan suara. Ingat, kami tidak ingin dikasihani, tapi beri kami kesempatan karena kami Bisa. Aku bisa. Untuk ekspresi tidak sesuai skenario, artinya kalian perlu mengumpulkan lagi. Kalian harus serentak ekspresinya. Terus ada omong-omongannya waktu ambil dompet. Kayak kalian tuh gimana sih orang yang lagi menemukan dompet itu rasanya gimana? Lah, ekspresinya antara seneng dan kaget, seneng itu kalian harus tahu dan nanti harus kompak. Setelah ini dompet diambil, siap, kamera roll and action. Oke, cut, bungkus. Menurut saya sih Arif tuh dari segi pertemanan orangnya gimana ya, friendly, dan untuk diajak bersahabat tuh gampang. Lalu dari segi kerjasama ya orangnya penuh persiapan dan semangat, pasti selalu mengkoordinir teman-temannya. Menurutmu gimana? Kalau tentang Arif ya, kalau Mas Arif tuh menurut saya juga orangnya punya semangat tinggi dia. Oh iya, pasti. Dia selalu ingin explore apapun, dia selalu ingin terjun dalam dunia yang lain gitu. Jadi dia tuh ingin selalu ada hal yang baru dalam dirinya gitu. Untuk Mas Arif tetap semangat, kerjakan apa yang menjadi cita-citamu dan apa yang ingin kamu pelajari, kerjakan terus. Kalau menurutmu gimana? Ya, pesan saya sih
Kalau untuk Mas Arif ya tetap semangat pastinya. Tapi yang penting jangan lupa tetap rendah hati dan tidak sombong gitu. Semangat Arif Sang Direktor. Yang paling aktif itu waktu itu ya selain Syifa, putranya ya Arif sama Taufik. Dan kebetulan karena mereka sudah kuliah, yang lainnya kan masih sekolah, masih belum kuliah waktu itu. Jadi ya saya ngelihat kayaknya yang paling cerewet nih kalau cowoknya tuh si Taufik ya sama Arif lah. Terus saya tawarkan sama kamu mau nggak? Kamu jadi sutradara, apa bisa ya? Nanti kita belajar dulu. Jadi kita ada mentoring sebentar gitu, sampai akhirnya mereka mengambil peran itu dan menurut saya mereka punya tanggung jawab yang sangat besar untuk mendirect. Halo, perkenalkan nama saya Delsi Cahyati. Saya di sini temannya Mas Arif. Saya berteman sama Mas Arif itu udah 4 tahun. Mas Arif ini sosok yang sangat inspiratif, cerdas, baik, dia pekerja keras, pokoknya orangnya pinter. Kalau dilihat dari hubungan sosialnya Mas Arif, baik dengan teman baik yang baru kenal ataupun teman yang baru ditemui, itu sangat baik. Karena Mas Arif ini sosok orang yang humble dan sangat gampang untuk bergaul. Untuk semangat kuliah atau semangat sekolahnya Mas Arif itu sendiri luar biasa, bisa dikatakan itu lebih di atas tingkat rata-rata mahasiswa pada umumnya, karena beliau ini tidak pernah putus asa, tidak pernah lelah dan tidak pernah capek ya kalau bahasanya. Jadi luar biasa, pokoknya Mas Arif luar biasa. Perkenalkan, nama saya Meta Puspitasari. Saya adalah seorang dosen difabel Daksa yang saat ini mengajar di Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam. Menurut saya, Arif Prasetyo adalah seorang mahasiswa yang luar biasa, yang punya semangat belajar yang sangat tinggi di tengah keterbatasan yang dia punya. Dia mampu membuktikan bahwa meskipun punya banyak kekurangan, punya banyak keterbatasan, tapi dengan keterbatasan dan kekurangan yang dia miliki, dia bisa punya banyak prestasi yang sangat membanggakan. Oleh karena itu, pesan saya kepada teman-teman difabel di luar sana, jangan pernah takut untuk bermimpi dan bercita-cita setinggi mungkin, meskipun punya kekurangan, dan jadikan kekurangan itu sebagai pemicu semangat kita untuk lebih baik dan lebih berguna dibanding dan tidak mau kalah dengan teman-teman non-difabel di luar sana. Menjelang awal-awal masuk ke UIN itu beliau yang ngebantu banyak tuh, dari waktu itu mengenalin ke PLD, kemudian dari ngasih tahu bahwa ada ujian UMPTKN, disarankan masuk situ gitu. Pokoknya alhamdulillah membantu gitu, dan supel juga, terus enak lah diajak bercanda gitu, enak orangnya beliau. Itu sih awal-awal, jadi sampai sekarang alhamdulillah juga ya, meskipun jarang cetak juga tapi alhamdulillah komunikasi ya lancar gitu. Yang menurut saya, Arif Prasetyo memiliki berbagai kesibukan yang tak lain yaitu di dunia perfilman. Menjadi seorang sutradara film yang memiliki keterbatasan visual tidak menjadi hambatan bagi dirinya. Bahkan dirinya mendapat julukan sutradara tunanetra pertama di Indonesia. Dimulai dari mengikuti komunitas film atau PH yang bernama Sedulur Pitu Sinema, yang dimiliki oleh Pak Indra Tirtana, yakni seorang sutradara dan penulis film yang telah memiliki berbagai karya film di Indonesia. Dengan berniat sungguh-sungguh dan tekad yang kuat, Arif dan teman-teman mencoba untuk membuat film dengan meminta Pak Indra Tirtana untuk membimbing. Hingga selama 6 bulan lamanya, Arif belajar dengan Pak Indra dan akhirnya lahir 3 karya film pendek yang berjudul Suatas Asa, Ning Nong Ning, dan Salah Doa, hingga memberikan sambutan yang luar biasa. Tak berhenti di situ saja, Arif mulai ingin membuat karya film kembali
dengan menceritakan kisah hidupnya semasa remaja. Tidak puas menjadi sutradara, Arif mulai merambah untuk menjadi seorang pemain, yakni sebagai tokoh utama dalam filmnya. Walaupun merasa pekerjaan ini kurang cocok baginya, namun Arif tak pernah patah semangat. Selain berkiprah di dunia perfilman, Arif juga aktif mengikuti band akustik yang berpersonilkan para difabel. Tak hanya sukses di dunia perfilman dan dunia musik, Arif bahkan berhasil menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Setiap manusia memiliki takdir yang berbeda. Cobalah untuk ikhlas menerima dan menjalani dengan lapang dada. Buktikan dengan usaha serta semangat kuat untuk mewujudkannya. Ingat, kami tidak ingin dikasihani, tapi beri kesempatan karena kami bisa. Sinar pagi terasa hangat bersinar, ku tetap berdoa, ku tetap bersyukur. Tak pernah kecewa dengan apa yang ku punya, tetap hadapi, walau berat untuk lewati. Syalalalala, ku bisa taklukkan dunia. Syududududu, ku bisa wujudkan mimpi, mimpi meski ku berbeda. Tapi jangan kau meremehkan, karena aku bisa. Karena aku bisa. Karena aku bisa.